itu adalah pembuka baru untuk Ban yang bersama ciwi-ciwiku ini adalah Assalamualaikum. Yes. Okay. Yes. Oke. Selamat datang di episode lain dari Balada Anak NGO. Yes. Ini masih di bulan Maret, jadi kita masih ngomongin soal perpanganan. Tapi kita akan ngomongin lewat angle yang mungkin gak terlalu umum, guys. Ya, oke. Kalian pasti baca berita, Yes. kalian melihat terjadi duar-duar Ya, di betul. dunia ini, gitu ya. Tapi sebelum kita mau ke topiknya tentang apa, gue mau nanya dulu. Lo ngeliat berita akhir-akhir ini, perasaan lo kayak gimana, Sal? Wow. Sal duluan. 1, 2, 3, katanya dari S. 1, 1, 2, 2, 3. Stres. Luar biasa. Chemistry-nya emang udah ada. Iya, itu kayak perasaan universal gak sih? Benar, Betul. benar, Iya, benar. karena Setuju, kayak segala hal jadi mahal. Iya. Bensin udah mulai terasa jarang, Betul. ya kan? Di mana-mana kosong pom bensin. Dan tiket pesawat mahal. Itulah. Dan bilang mudik ini tiket pesawat mahal. Ya, jadi kayak wah, kita harus mulai sadar nih, kayak segala hal harus diirit-iritin gitu ya. Betul. Iya. Tapi kalau kata presiden kita, bersiap aja. Jadi dia nggak kasih tahu gimana cara bersiapnya, dia nyuruhnya bersiap itu bersiap. Kenapa sih ada Itu. kisi-kisi gitu kan? Nggak dikasih kisi-kisi. Benci banget. Stres, oke. Ya, stres. Lupa, saya mulai jadi assalamualaikum, lupa ngenalin siapa Oh iya, kita, iya. guys. Oke, jadi 2 orang stres di kanan kiri saya ini adalah Hai. siapa? Kamu? Aku Claudia dari Rumi. Kamu adalah? Aku Salwa. Salwa pernah ikut ban juga sebelumnya. Yes. Salwa ini punya ketertarikan di bukan wastra doang ya, Salwa apa Iya, nyebut tapi diri lo? juga makanan. Saya suka dunia gastronomi. Suka dunia gastronomi. Penelitian saya tentang gastronomi. Yes, tapi lo juga tentang pakaian. Iya, pakaian tentang Indonesia. pakaian Indonesia juga gitu sih. Yes. Hari ini kita mau ngomongin soal sesuatu yang bikin stres, tapi perspektifnya agak beda. Karena kita mau ngomongin soal situasi geopolitik tapi dari kacamata makanan. Oke. Gimana Menarik coba banget, ya? menarik banget. Karena sebetulnya itu tuh nggak sejauh yang kita kira. Sebenarnya antara makanan sama perang tuh itu sesuatu yang justru sangat berkelindan. Iya. Jadi pas Perang Dunia Pertama, seperti perang sekarang ya, dia dimulainya oleh negara adidaya itu, Amerika Serikat. Mereka tuh ketika Perang Dunia Pertama bahkan sampai ngedorong propaganda yang judulnya adalah Food Will Win the War. Jadi mereka optimis pangan tuh akan memenangkan perang karena mereka merasa mereka negara superpower, makanannya banyak, otomatis mereka akan bisa menang perang dengan itu. Jadi kan itu sebetulnya naruh makanan di dalam posisi yang sentral nih, ya kan, di dalam perang. Tapi kalau misalnya menurut lo berdua, makanan sama situasi geopolitik sekarang, perang atau krisis yang lagi kita alami, itu tuh keterkaitannya sedekat apa? Menurut gue, itu dekat. Menurut keyakinan lo, tolong Menurut ya benar. bold Menurut dulu ya. menurut keyakinan saya, itu tuh kayak deket banget. Karena tadi di awal kan kita udah bilang bahwa gara-gara perang terus minyak bumi kan jadi langka banget. Iya. Bensin jadi langka. Tapi apa yang bisa membantu untuk menghantarkan si makanan itu sampai ke meja makan kita kalau bukan kendaraan-kendaraan yang Yang dioperasi memiliki bensin. kan? Betul. Yes, dengan sebenarnya nggak dioperasikan ya. Bahan bakarnya kan bensin. Betul. Dan kalau misalnya langka, ya udah akses pasar akses distribusi Jadi terbatas. Iya, akses distribusi jadi terbatas. Itu sih menurut gue. Lo berarti dari sisi distribusi makanannya ya? Yes. Karena perang, terus tadi bikin bahan bakar jadi tipis. Tipis, betul. Betul. Kalau misalnya lo, Ya, gue sebenarnya setuju banget sama Claudia. Tapi satu hal yang penting adalah food is political ya. Yes, Ya yes. kan? Gimana selera rasa itu dibentuk? Gimana kita nih ngelihat bahan-bahan makanan nih bisa diolah jadi apa aja gitu kan? Yang penting adalah seberapa banyak sih referensi tentang makanan yang kita ketahui gitu kan. Iya. Nah, sekarang kita nih dibikin bergantung banget sama minyak gitu kan. Yang mana minyak nih makin susah ya kan? Dengan apa yang terjadi sekarang gitu. Padahal makanan tuh ya nggak cuma digoreng ya nggak sih? Iya. Ya, jadi kayak menurut gue kondisi saat ini tuh menjadi tekanan sekaligus kesempatan untuk kita explore lebih banyak cara memasak makanan yang ada, bahan pangan yang ada sih kayak gitu. gue setuju sama lo sih. Iya. Menurut gue kayaknya situasi sekarang tuh nge-expose sesuatu tentang cara kita hidup Iya, selama ini betul, ya. iya. Tentang ketergantungan kita sama minyak, ketergantungan kita sama beberapa sumber pangan tertentu. Iya. Karena gue mau geser ke pertanyaan kedua, tapi sebelumnya ada hasil riset yang gue lakukan sebelum episode ini. Kalau misalnya memang pangan dan perang itu mereka sangat terkait. Iya. Di sejarah tuh membuktikan kalau misalnya perang itu memaksa manusia untuk kemudian beradaptasi, Yes, ya kan? betul. Karena jadi susah. Tadi lo bilang makanan susah, jumlahnya terbatas, sementara demand-nya besar dong, Iya. obviously gitu kan. Jadi misalnya pas di Amerika Perang Dunia Pertama sama Perang Dunia Kedua, mereka tuh akhirnya melakukan pergeseran diet yang lumayan signifikan nih untuk peradaban kita. Sebelumnya kita lebih sering pakai minyak hewani, Iya. ya kan? Iya. Terus geser ke
minyak nabati. Walaupun sekarang kita tahu menghasilkan permasalahan baru Iya. karena nyawit ya kan. Iya. Yes. Tapi itu adalah pergeseran diet yang signifikan dan itu sebetulnya cara manusia beradaptasi terhadap perang. Mhm. Lo sebelum itu ya, lo tahu nggak ada misalnya Indonesia menurut lo pernah melakukan itu nggak? Atau apa menurut lo bentuk dari orang Indonesia beradaptasi terhadap situasi yang sulit? Beradaptasi dari situasi yang sulit. Lu dulu deh Claudia. Nah, ini dia. Untung tadi udah kita sempat diskusi di kantor ya. Untung aja. Untung kita udah membahas ini. Gimana tuh? Kalau dari obrolan gue sama Gina, menurut keyakinan kita berdua, nggak sih? Menurut keyakinan Gina ya, tempe atau Tempe. produk-produk fermentasi Fermentasi, iya. yang sekarang kita nikmati itu adalah salah satu cara kita untuk bertahan di era penjajahan dulu mungkin ya. Kayaknya mungkin sebelumnya deh. Iya, Karena kita bahkan mungkin sebelumnya ya. negara yang Bener-bener. relatif miskin ya. Kan Yes, fermentasi betul. itu memperpanjang umur makanan. Yes, betul. Iya Setuju. betul. Tapi sekarang framingnya kan fermentasi jadi mahal. Mahal, Karena benar. dia menjadi kombucha dan lain sebagainya. Padahal Betul. itu cara kita bertahan hidup. Nah, tapi kalau misalnya itu tadi menggeser cara kita hidup gitu ya. Tapi buat lo gimana krisis nggak usah perang deh. Iya. Misalnya lo bisa lihat balik ke pandemi atau krisis lain yang kita alami dalam misalnya 10-15 tahun ke belakang. Mempengaruhi cara kita melihat makanan menurut lo? Ya, mempengaruhi banget sih. Segala hal jadi limit kan, jadi terbatas dan gimana kita bisa memanfaatkan barang yang ada gitu kan menjadi variasi menu yang bikin kita tetap bertahan hidup gitu kan. Setuju. Itu sih. Jadi gimana balik lagi gimana cara kita explore cara memasak itu dan gimana kita bisa bertahan hidup dengan sisa-sisa yang masih ada Iya. gitu. Dan gak bergantung sama barang-barang yang diekspor dari luar negeri ya kan. Dan sebenarnya kayaknya yang gue alami waktu pandemi ya, Ya. itu tuh menuntut kita untuk diversifikasi isi piring sih. betul. Karena kan pada saat itu yang gue ingat adalah beras itu sempat langka banget di supermarket. Kan semua orang kayak pada nyari beras di stok, entah ditumpuk aja gitu. Tapi itu menuntut kita untuk ada nggak sih sebenarnya pengganti makanan lain selain Iya. yang biasa kita konsumsi sehari-hari Iya, gitu. iya, Dan iya. itu waktunya untuk explore karena kan kita di rumah aja, Betul. nggak kemana-mana kan. Nah, gitu. Tapi ini menarik juga, maksudnya kayak apa yang gue temukan di tren media sosial ya. Sekarang orang udah mulai sadar nih tentang keberagaman pangan gitu kan. Yeah. Yes. Banyak banget gue temukan gerakan teman-teman yang melek soal diversifikasi pangan nih, mulai eksplor sorghum, mulai eksplor singkong, Yeah. pisang, bahkan yang bikin gue respect banget sama para pedagang UMKM adalah mulai kembali lagi nih kukus-kukusan gitu kan, yang mana kita nggak based on beras doang gitu kan. Iya, betul. Ya kan, gitu sih menurut gue. Setuju. Iya. Lo sendiri mempraktikkan itu nggak tapi? Iya, jadi gue gimana caranya gue sehari ini cuma makan nasi sekali aja, kayak gitu. Oh gitu. Iya, karena kayak bosen. Pertama bosen, terus kedua kayak ya udah menurut gue agak terlalu tinggi aja sih gulanya. Jadi gue berusaha nyari opsi lain, misalnya kalau gue ketemu tukang kukus-kukusan, gue akan beli kukus-kukusan. Gue suka banget singkong, kayak gitu sih. Jadi caranya kayak gitu sih kalau gue. Gimana kalau nasi itu nggak jadi kewajiban buat gue gitu sih. Mungkin kalau dalam konteks Indonesia ya kita bergantungnya sama apa sih, sama minyak, sama nasi, sama beras gitu kan. Gimana kita dicuci pikirannya seolah-olah beras adalah cara kita untuk bertahan hidup gitu. Kalau nggak makan nasi, nggak makan. Itu orang Betawi kan kayak gitu. Iya, saya orang Tapi itu Betawi. tagline Indonesia banget. Saya juga orang Betawi. Kalau nggak makan nasi nggak makan kan. Itu. Iya, 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 Betul iya, iya. kan? Itu benar sih. Itu yang harus digeser sih pikiran tentang itu. Dan kita kira itu yang mendefinisikan keindonesiaan kita loh. Iya, Maksudnya makan betul, nasi. betul. Iya, itu menyedihkan sih tapi. Iya betul. Iya benar. Ngomongin soal apa yang biasa kita makan dan apa yang nggak biasa kita makan, kayaknya persepsi kita soal apa yang makanan Indonesia banget atau apa yang komoditas berharga di Indonesia itu tuh bisa jadi berbeda dengan realitanya. Iya. Betul. Kenapa aku berkata demikian? Karena di depan saya sudah ada buku, ini judulnya Bananas of the Archipelago, The Culture, Traditions, Stories, and Recipes from All Over Indonesia. Yes. Seperti judulnya, ini tuh ngomongin soal pisang di kepulauan Indonesia. Iya. Yes. Kenapa demikian? Karena mungkin kita pikir, menurut lo apa yang mendefinisikan Indonesia deh? Pangan apa yang mendefinisikan Indonesia menurut lo? Singkong. Menurut lo singkong. Menurut lo? Pisang, sukun. Sukun. Iya. Sukun. Ubi. Ubi. Gak salah, tapi hari ini kita mau nge-highlight Pisang. Hari ini pisang bintangnya. Hari ini Oke. pisang bintangnya. Karena Oke. faktanya apa? Kasih dulu sarjana pisang, fakta tentang pisang. Faktanya Indonesia tuh punya lebih dari 300 varietas pisang. Iya. Jadi kalau misalnya kalian cuma tahu pisang Ambon, pisang kepok enggak. Apalagi kalau Sebanyak pisang itu. Cavendish doang tahu Iya, Cavendish itu sedih banget. Sedih Kita banget. punya 300 pisang dan Indonesia adalah negara ketiga produsen pisang terbesar di dunia.
lebih dari 9 juta ton pada tahun 2024. Itu Wow. 9 juta ton itu sebanyak apa Yes. guys? Itu pisangnya banyak banget. Banyak banget. Dan ini menurut buku ini juga ya, ini buku ini sejujurnya sangat insightful dan dia tuh holistik banget. Jadi bukan cuma pisang sebagai bahan makanan, tapi apa kaitannya sama lingkungan dan lain-lain. Menurut buku ini pisang dan plantain itu adalah masuk ke dalam urutan ke-10 staple food atau makanan sehari-hari. Padahal kayaknya kalau gue pribadi ya, gue nggak memperlakukan pisang seperti makanan sehari-hari sih kayaknya. Kayak Iya, gue betul. pisang tuh kayak dessert lah. Karena tuh berarti terbatas banget kan idea gue tentang pisang dan pengolahannya gitu. Nah, tapi menurut kalian ya, selain tadi yang lo udah bilang Indonesia tuh produsen terbesar pisang dan lain-lain. Kalau buat kalian pribadi, kenapa kemudian ini bisa sampai dibilang komoditas paling berharga yang Indonesia punya, pisang? Salwa dulu. Boleh. Gimana? Karena menurut gue pisang ini paling gampang ya, dia tuh nggak repot jadi tanaman. Maksudnya Yes. mau ditanam dimanapun, mau lahan sekecil apapun dia akan tumbuh. Bahkan kayak kalau lo nggak nyabut si akar pisangnya sampai bawah banget, dia bisa numbuh lagi di sebelahnya. Ya, resilient. Kan di rumah gue nih kami punya lahan kecil, tapi mak gue punya pohon pisang 2, kayak gitu kan. Dan cepet banget, jadi kayak dalam 4 bulan tuh dia udah cukup besar gitu ya. Dan selain itu variasinya banyak banget, maksudnya dari dia mentah, kemudian dari dia matang sampai dia hampir busuk pun itu masih bisa dipakai sih menurut gue. Kayak gitu, bahkan misalnya dia busuk itu masih bisa jadi entah jadi pupuk, entah jadi makanan ternak, maksudnya bermanfaat banget sih, dan kulitnya juga bagus gitu loh. Iya. Ya kan, jadi kayak kelapa aja nggak sih? Ya, semua bener. bagiannya bisa Semua Bisa dipakai. dipakai gitu sih. Nah, gue belajar dari lo juga nih sebenarnya. Apa? Istilah tanaman apa? Selak. Tanaman selak, betul. Gimana tuh? Jadi sebenarnya pisang itu tanaman yang dia tuh bisa backup hasil-hasil pertanian yang lain. Jadi kalau misalnya petani nanam kopi atau jagung, itu biasanya tanaman selanya adalah pisang. Jadi once misalnya kita mengalami gagal panen, nah pisangnya nih karena dia tadi ya yang lo bilang dia lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan lain sebagainya, nih dia itu setiap tahun tuh pasti akan produksi. Makanya di Indonesia itu nggak ada musim pisang. Karena pisang Pisang produksi itu all year, guys. Bener. Ya, Betul, setuju. betul. Itu namanya, fun fact gue juga baru tahu. Namanya adalah talun. Nama sistem pertaniannya itu adalah talun, tanaman selak. Bener Iya, kata iya, Claudia, iya. makanya kemudian itu jadi krusial banget untuk keberlangsungan hidup banyak komunitas di Indonesia. Pisang tuh. Jadi dia bukan cuma bikin lo kenyang, tapi dia menggerakkan ekonomi sirkular gitu ya. Dia ngasih kita makan, tapi sebaliknya masyarakat juga hidup dari pisang gitu. Iya. Tadi kita udah ngomongin soal kenapa kemudian menurut kita pribadi, menurut keyakinan kita, pisang itu bisa menjadi komoditas yang berharga. Iya. Oke. Ada satu ini ya guys, istilah yang apalagi di situasi politik yang tidak stabil ini itu sering sekali digaungkan, yaitu adalah kedaulatan pangan, Yes. food Oke. security dan food sovereignty, Kita tadi ngomongin pisang sebagai komoditas, tapi kalau misalnya kita mau mencapai 2 hal tadi, menurut lo perannya pisang di situ di mana sih? Dan kenapa kemudian dia bisa bantuin kita untuk nyampe di titik itu gitu? Menurut keyakinan gue ya, karena tadi dia itu adalah tanaman yang gak ribet sebenarnya. Iya. Dan ini bisa tumbuh di mana aja, bahkan once kalau misalnya kita lihat di kuburan itu sebenarnya banyak Pohon pisang. pohon pisang. Makanya ada tahayul terkait Iya, Fokyong, pisang kan? Mr. P gitu kan. Mr. P, iya. Di ujung gitu kan. Ya, betul. Ya, Betul. atau Miss K gitu kan di situ. Iya. Padahal ya enggak gitu kan. Padahal dia tuh karena dia bisa tumbuh di mana aja, menurut gue itu tuh sebenarnya jadi harus jadi satu kekuatan untuk ini loh orang Indonesia, ayolah nanam pisang gitu di rumahnya. Karena dia di lahan sekecil apapun dia bisa tumbuh, guys. Bisa tumbuh. Dan menurut gue kenapa bisa mencapai diversifikasi pangan itu dengan kedaulatan pangan itu karena pisang nih bisa jadi makanan asin, bisa jadi makanan manis, bisa jadi beras pisang gitu kan. Ya, menurut gue kayak dalam satu meja, misalnya dalam satu lo mau makan apa, ya lo bisa pakai pisang sih semuanya. Benar sih. Sama lo tau gak sih, kayak ini dibahas juga sih tipis-tipis di buku ini, pisang tuh bisa jadi token atau simbol dari tradisi tapi juga modernitas. Karena menurut gue sedikit ya, gue bisa berargumen sedikit makanan yang menurut gue bisa mengembrace kedua hal itu. Soalnya pisang di banyak wilayah di Indonesia itu masih diperlakukan dengan sangat tradisional kan. Misalnya ya udah dikukus ya dikukus aja. Jadi maksudnya nggak banyak modifikasinya. Tapi banyak kafe, banyak restoran yang kemudian memodifikasi pisang juga, dan itu juga nggak salah kan jadinya. Itu maksudnya memperkenalkan pisang kepada audiens yang lebih luas, bikin
profil rasanya lebih kaya juga, dan itu sekaligus nunjukin betapa versatile-nya si pisang ini karena Betul. dia bisa dimacem-macemin kan. Betul. Iya, setuju. Lo pernah makan pisang diapain aja? Gue pernah digoreng, dijadiin banoffee, pernah kroketin, asin, manis, apaan itu sih? Kukus. Asin tuh biasanya diapain ya? Kayak- Kayak nggak pernah pisang, kecuali plantain gue pernah. Lah keripik pisang kan asin. Gue pisang sale soalnya Kak, jadi manis. Jadi ada keripik pisang yang asin kan? Iya. Yang asin kan. Terus ada kroket pisang. Kroket pisang. Yes, kroket pisang. Biasanya kan pakai kentang. Ini bisa pakai Pisang. si pisang itu. Iya, iya. Banyak sih. Apalagi ya? Oh, pisang pakai sambel. Pernah makan? Betul, iya, Pisang iya, goreng. pisang pakai sambal. Apa ayam Afrika ya kan? Iya, 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 Bisa iya, sih. iya. Oh, kemarin waktu kita main ke kelas pagi pangan, kita kan makan pisang pakai sambel. Bener. Dari Kalimantan kan tuh. Bener. Kayak itu plantain apa pisang ya? Itu Tapi ya, emang ya saudaraan lebih ke asin. Iya, iya, iya. Kalau lo pernah Kalau pernah gue diapain? jadi kan gue datangnya dari Manado nih, Sulawesi Utara. Nah, kita tuh punya makanan tradisional namanya saut. Apa Saut tuh? itu adalah batang pisang. Hmm. Justru batang pisang yang kayak ditumis gitu, dikasih santan sedikit, dan itu kayaknya lumayan famous deh di bagian Indonesia bagian timur. Kayak semua bagian pisang tuh bisa dimakan, jantungnya. Iya. Iya, enak Lo lagi. suka makan jantung pisang kan, Jen? lumayan. lumayan. Itu jantung pisang, terus batangnya, Pelepah ya. kan? pelepahnya, Iya, bisa. bener. Semuanya bisa Terus dipakai. gue tuh suka, nggak tahu ya, di daerah Jawa tuh mungkin nggak terlalu populer, tapi kalau di sana di bagian Indonesia Timur itu tuh makan pisangnya tuh kayak mungkin orang akan merasa itu pisang mentah ya karena masih Iya, keras, iya. tapi itu digoreng dan dijadiin keripik, dimakan pakai sambal, itu adalah Itu enak banget. itu adalah kayak kita makan kentang Iya, goreng gitu iya. loh. Jadi Same snackingnya tuh texture gitu. kan? Iya, iya benar. Makanya kenapa dia bisa dijadiin kroket pisang itu kan? Karena dia padat sama kayak kentang. Bener. Tapi kalau tadi apa pakai santan? Hah, Itu saut. dimakannya pakai apa? Pakai biasanya itu dia ada dagingnya juga, terus jadi lauk. Iya. Oh, jadi Pakai kayak nasi. samping. Iya. Dan dia Enak selalu sih. pedes guys, enak. Itu jarang kalau lihat kalau di Jakarta. Jarang banget karena itu masakan tradisional yang kayak bahkan orang di sana aja masak itu tuh kayak untuk event besar aja. Jadi mulai jarang ditemui ya. Nah, dan gue setuju banget kalau misalnya pisang itu sangat melekat dengan tradisi sebenarnya. Karena itu mencerminkan kayak ada yang bilang kayak kekayaan. Iya. Iya kan. Apalagi Gitu. kalau misalnya dia spesifik untuk perayaan tertentu. Bener. Yang membawa gue kepada fakta selanjutnya. Oke, Apa Oh. itu tadi ngomongin soal pisang sama tradisi. Ini jadi itu pisang tuh makanannya sangat humble ya. Iya. Dia Yes, makanan betul. sama rakyat, dia aksesibel, semua orang bisa pakai, semua bagian yang bisa dimanfaatkan, tapi bisa jadi sangat modern juga Iya. ketika dimodifikasi. Tapi dia tuh sebetulnya punya sejarah yang sangat jauh di peradaban Indonesia. negara kita ya, Oke. Indonesia. Soalnya ini sejauh di Borobudur itu reliknya ada pisang guys, ada pisang di sana. Walaupun di situ digambarinnya ya pisang untuk dikonsumsi digambarkan di relik Borobudur, tapi juga utamanya pisang tuh sebagai alat untuk bikin sesajen. Jadi kan dia juga ada untuk kebutuhan agama ya. Makanya kemudian pisang tuh sebetulnya kita sebagai warga Indonesia sih gue rasa agak menyanyiakan pisang ya. Betul. Karena kita taunya cuma digoreng doang. Dan Itu. kita cuma tahu dia terbatas pada makanan. Iya, Padahal iya, dia betul. membentuk identitas kita sebagai sebagai warga gitu. Iya kan, Dan dia menyokong setuju. komunitas juga. Ngomongin soal pisang asin. Oke, fales. Ini ada apa sebutannya adalah kari pisang. Iya. Yes. Mungkin ini paling mirip teksturnya sama, Mungkin agak diangkat supaya mungkin agak diangkat. Nah. Nanti tolong insertnya ya editor karena tasnya aku jatuh. Tapi ini mungkin teksturnya paling mirip sama kroket pisang yang tadi lo bilang. Mungkin. Kayak kentang gitu ya mungkin. Lo mau coba gak sih sebagai Boleh. kayak master chef gitu Boleh. loh? Gue akan mereview rasanya seperti Nah, apa yes. ya. Itu Sal. Nih ya, selagi Salwa ingin Jadi- memakan ini, Ini digoreng ya? Itu digoreng, betul. Jadi dia keras, padat. Kari namanya kari pisang. Sebenarnya dari luar kecium banget ya bau pisang. Ya. oh gitu. Gue kayak gak. Soalnya di penciuman gue lebih bau serai sih yang gue cium. Nah, tapi ketika digigit, nih, kalau misalnya lo lihat, dia ini teksturnya kayak ubi. Kayak ubi, kayak kentang. Pisangnya justru kayak di mana pisangnya? Iya, di mana pisang benar-benar. Gue lebih ngerasa ini ada karinya sih. Iya. Kayak gitu, makanya kayak luarnya dia bau pisang, tapi ketika gue gigit mungkin si bumbu karinya kencang banget gitu. Nah, tapi apakah gue merasakan tekstur pisang di sini? Tidak. Tidak sama sekali. Gue merasa ini kayak dicampur tepung, kayak ubi atau bahkan kayak kentang gitu. Jadi gue penasaran apakah di adonan ini dicampur sama tepung dan tepung apa? Karena dia teksturnya agak berpasir. Kita konfirmasi langsung aja ya sama chefnya chef yang ya? ada di Yang luar udah kamera. ngangguk-ngangguk di belakang Mas, ini kita. pakai tepung apa ya mas? Oh, nggak pakai tepung. Wow. Jadi Sotoy ini pure Salwa pisang. berarti ya?
Wow, pisang apa? Pisang kepok. Pisang kepok. Matang apa setengah matang atau mentah? Wow. Menarik. Menarik. So, berarti dia tuh teksturnya itu multidimensional. Itulah. Itu bisa mengecoh. Iya kan? Jadi ini pisang mengecoh ya konsepnya. Ini mantep sih. Jadi kalau orang nggak suka pisang mungkin bisa makan ini. sebenarnya gue bukan fans berat pisang. Enggak, gue nggak sesuka Tapi itu lo sama cocok pisang. banget ini. Tapi gue Iya, suka banget sama bener-bener. ini. Dan belum lagi tadi Salwa tuh ngasih poin soal gimana ini kayaknya satu aja udah kenyang. Iya. Jadi menurut Iya, gue itu padat menambah argumen kenapa kemudian bisa membantu kita menjadi food secure Ya. dan berkedaulatan pangan kalau misalnya amit-amit kita perang. Karena lu makan satu pisang kari lu kenyang, ya kan? Bener. Jadi ini juga ada unsur dia nutrient dense ya, Ya, banyak ya. nutrisinya. Lo tadi perasaan lo makan ini Nah, gimana? itu. Ini BTW kita udah makan di luar kamera ya. Betul. Mbaknya menurut mbaknya Rasanya kalau kalian membayangkan ini sebagai makanan yang biasa dimakan sehari-hari itu adalah sate lilit. Baunya Sate ya, lilit. agak secara mirip ya. secara bentuk menurut gue secara visual juga Iya. mirip sate lilit. Warnanya Dan juga kan? Warnanya, rasanya sih juga menurut gua ada sedikit-sedikit kayak sate lilit ya. Kalau Ya. misalnya orang yang nggak familiar dengan ini apa gitu, nah sate lilit mungkin Mungkin rempahnya ada yang Agak mirip ya. mirip Mirip. kali sama sate lilit. Betul. Enak Oke. lagi, gue suka. Gue juga suka sih lumayan itu, tapi Iya kan? off cam kali ya abis ini kita Iya, makan jangan lagi. dihabisin, jangan dihabisin. Sorry, ketek. Ya, kita masih lanjut. Jangan dihabisin. Oke, gue mau geser ke sebetulnya dua pertanyaan terakhir ya, Gia. Oke. Dan ini pertanyaan yang berkaitan. Ngomongin soal ketahanan pangan, banyak narasi soal ketahanan pangan. Tapi menurut kalian, ketahanan pangan di kepala kalian, yang kalian bayangkan sebagai konsep ketahanan pangan yang ideal, itu seperti apa? Konsep ketahanan pangan ideal adalah buat gue gimana kita bisa makan dari kebun kita. Gimana kita bisa makan nggak, di supermarket gue nih berasnya habis atau apa habis gitu. Tapi ya udah, lo ke pasar, lo akan menemukan itu segala hal yang apa ditanam sama petani lokal gitu. Itu sih Yes. menurut gue. Berarti berdaya, maksudnya highlightnya buat lo adalah kita nggak bergantung. Dan nggak bergantung kayak gitu sih buat gue. Gitu. Fun fact ngomong soal bergantung, ini gue sarjana pisang banget nih hari ini. SP. SP, sebenarnya ini nggak ada urusannya sih sama pisang, cuma tuh itu salah satu cara ketika perang, misalnya kita dijajah sama negara A, salah satu cara si negara ini untuk kemudian melemahkan posisi negara yang dia sedang jajah itu lewat makanan. Itu adalah cara bikin dia bergantung untuk makan gitu. Jadi kayak menarik kemandirian orang dari pangan adalah cara untuk kemudian melemahkan posisi dia dalam perang dan pada akhirnya mengalahkan negara tertentu. Jadi itu kayak cara yang subtil, yang mungkin subliminal, tapi kan lu bayangin kayak lu harus bergantung sama negara lain untuk ngirimin lo tepung misalnya. Iya, Kayak apa yang yes. terjadi di Palestina, Iya. terjadi di Sudan dan Iya. lain sebagainya. Itu tuh kayak gitu. Jadi makanya itu poinnya gue setuju banget sih soal menjadi mandiri dan tidak bergantung Iya. pada pihak eksternal untuk Betul. kita bisa Ya makan. betul. Kalau Setuju. lo? Kalau gue aksesibel sih sebenarnya. Jadi semua dari kalangan manapun itu tuh bisa mengakses itu. Jadi nggak, kalau selama ini kan narasinya kayak yang makan nasi itu tuh pasti selalu orang kaya gitu. Iya. Iya. Ya kan? Kayak kalau misalnya mohon maaf, menengah ke bawah tuh pasti kayak agak susah mendapat nasi. Padahal kalau dilihat yang kayak tadi kita diskusin di awal, singkong, segala jenis ubi-ubi yang lain, bahkan pisang sekalipun itu kan aksesibel untuk semua Betul, kalangan ya betul. sebenarnya gitu. Dan nggak dikendalikan oleh satu orang sih. Ya, menurut setuju, gue. setuju. Nggak dikendalikan satu orang. Karena di kondisi perang atau nggak usah perang deh, lo misalnya kayak berkonflik gitu ya, itu tuh juga kayak gitu. Jadi kayak karena sebetulnya misalnya sesuatu tuh awalnya aksesibel ya, Yes. Iya. tapi ketika perang kan situasinya menjadi sangat Timpang. rentan ya, dan Iya. sangat timpang kan. Itu akhirnya dia mengkapitalisasi tuh Iya, kesulitan iya, itu. benar, betul. Coba kalian lihat siapa yang mengkapitalisasi kesulitan kalian sekarang. Ya itu gue setuju. Betul. Gue setuju soal poin itu aksesibel. Iya. Tapi menurut gue juga ini karena gue baca salah satu artikel ya di dalam buku Bananas of the Archipelago ini ada sebuah inisiatif namanya Banana Smart Village itu di Bali. Jadi dia tuh latar belakangnya berangkat dari ketimpangan antara demand untuk pisang di Bali itu tinggi, tapi produksi pisangnya itu rendah. Padahal Bali sebagaimana negara tropis lainnya atau bagian manapun dari Indonesia, pisang itu sangat ideal untuk tumbuh. Oke. Tapi nggak ada yang nanem nih. Iya. Jadi itu kan timpang kan. Mereka ngeliat itu akhirnya dijembatanilah oleh si inisiatif Banana Smart Village ini, di mana dia tuh ngegabungin. Jadi lagi-lagi ya sangat holistik dan 360, kalau istilah agency 360. Itu dia menghubungkan komunitas, tapi juga teknologi, tapi juga smart design, tapi juga lingkungan,
Jadi itu semua saling berkelindan. Kalau Yes. kita nyebutnya ekosistem. Ekosistem itu adalah ekosistem sendiri, guys. Itu adalah ekosistem itu sendiri sih Banana Smart Village ini. Jadi gue ngeliatnya kedaulatan pangan tuh adalah sesuatu yang interseksional dan dia berkelindan dengan banyak hal dan setiap unsur di dalam ekosistem itu saling mempengaruhi dan saling mendukung. Itu kayaknya kedaulatan pangan deh. Kayaknya kita nggak bisa ngomongin kedaulatan pangan tanpa ngomongin keadilan. Kita nggak bisa ngomongin keadilan tanpa ngomongin isu lingkungan. Jadi kayak semua tuh nyambung. Apalagi di situasi perang yang pasti akan paling terdampak adalah mereka yang rentan, ya kan. Jadi percakapan soal interseksionalitas menurut gue jadi penting. Nah, gue geser ke pertanyaan terakhir untuk kalian. Amit-amit kita perang ya guys. Oke. Tapi kan kalau bisa perang rada ya mau nggak mau gimana gitu kan. Iya. Kita harus bersiasat. Iya. Tapi sebenarnya nggak usah nunggu perang kan. Betul. Untuk mulai berkesadaran dalam mengkonsumsi dan memproduksi makanan. Kalau menurut kalian apa alasan baik yang bisa kita mulai sekarang untuk bisa pelan-pelan belajar mengkonsumsi dan berkesadaran dalam makan? Oke. Mana satu alasan baik? Menurut gua adalah krisis iklim sih. Krisis iklim itu adalah walaupun dampaknya kita jadi kepanasan, hujan nggak menentu, tapi itu menurut gue jadi satu alasan baik untuk kita yuk pelan-pelan mencari alternatif lain gitu, dan nggak bergantung dengan satu jenis pangan aja gitu. Nah, krisis Pisang iklim bisa kan menjadi alternatif. nggak nunggu perang, krisis iklim sekarang udah terjadi. Udah terjadi nih Udah sekarang nih terjadi. guys. Gitu. Jadi nggak usah nunggu ya. Nggak Itu usah ada nunggu. sekarang. Kalau lo Kalau gue nggak usah nunggu perang. Kalau misalnya lo nggak peduli sama krisis iklim, lo pedulilah sama diri lo sendiri. Itu. Menurut gue memvariasikan makanan lo itu juga bagus banget buat tubuh lo gitu. Betul. Nggak pilihannya di menu lo ketika GoFood, GrabFood, ayam geibok pakai nasi. Itu enggak. Tapi kayak yang lain-lain gitu. ya udah ya sorry. Ya udah sorry. Menyindir Gina kayak gitu. Iya kan? Maksudnya Betul. ya udah sih, maksudnya gigi lo jauh jadi lebih kuat, atau misalnya lo nggak ketergantungan sama gula kayak gitu kan. Dan mungkin tadi gue mau ngomong, tapi gue nggak dikasih kesempatan. Gue mau ngomong kalau pisang nih kayak bisa menjadi kayak apa ya, energi instan ya, semacam kayak misalnya apa merek-merek Fitbar atau misalnya Soy Joy gitu. Karena gue nih pernah waktu gue di paspor, gue udah lemes banget, pucat, kemudian temen gue bawa pisang, gue makan dan itu langsung kayak gue allergic kayak gitu sih. Karena ya emang kandungannya banyak banget, ada probiotik, ada karbohidrat, protein juga tinggi, dan itu juga bisa udah naturally manis ya. Maksudnya lo nggak perlu gula palsu lagi sih menurut gue kayak gitu. Itu alasan baik merawat diri lo sendiri. Merawat diri lo sendiri lah itu. Alasan baik dari gue adalah sebetulnya lebih ke itu kayaknya membuat hidup lo lebih menyenangkan ya, dengan lo nyobain banyak banget makanan. Betul. Apalagi misalnya kayak hari ini kita syuting di Atelier Rasa. Iya. Itu aja di satu restoran di Kemang aja lo bisa nyobain berbagai macam variasi karbohidrat yang mungkin nggak lo temui pada umumnya gitu. Kayak ada tepung sorghum, ada sagu dan lain sebagainya. Itu bikin lebih seru aja sih. Pengalaman makan kan juga pengalaman rasa kan juga soal emosi dan lain-lain. Dia alasan baiknya biar hidup lo seru aja. Kalau lo krisis iklim, bodo amat perang, lo mau hidup lo menyenangkan, menurut gue lo diversifikasi apa yang lo makan. Itu yang gue lakukan. Iya, itu adalah yang beliau lakukan. Fun fact. Kalau misalnya lo suka dan lo lebih variasi ya sama apa yang lo makan, kenyang lo jauh lebih lama sih. Gitu. bener, Lo bener, lebih bener, happy bener. kayak ngantuk. Iya, nggak ngantuk aja sih. Lo habis makan nasi padang apalagi. Nah, dan fun fact-nya pisang kalau misalnya orang-orang yang pada nge-gym itu biasanya selalu diawali dengan makan pisang. Karena sebenarnya walaupun sama kayak nasi ya, sama-sama ada gulanya, tapi pisang tuh ada kandungan gue lupa lagi istilahnya gitu. Pokoknya intinya dia tuh kayak kandungan gulanya yang diserap sama tubuh tuh nggak banyak. Nggak sebanyak nasi, makanya kalau kita makan nasi kan ngantuk. Kalau pisang jadi energi. Iya betul. Gitu. Setelah ngobrol tentang pentingnya pisang dalam budaya Nusantara, yuk simak cara mengolah pisang yang nggak biasa jadi kroket kari pisang. Untuk membuat menu ini, bahan-bahan yang kamu perlukan adalah 100 gram pisang kepok kuning, 2 gram bumbu kari, 2 gram totole atau penyedap rasa, dan 1 gram garam. Setelah seluruh bahan siap, langkah pertama adalah merebus atau mengukus pisang selama 15-30 menit hingga lunak. Kalau sudah sampai pada tekstur yang diinginkan, masukkan 2 gram bumbu kari, 2 gram penyedap rasa, dan 1 gram garam ke dalam adonan pisang. Tumbuk pisang hingga halus. Kalau kamu nggak punya food processor atau chopper, kamu bisa pakai garpu atau ulekan untuk melakukan langkah ini.
Setelah pisang dan bumbu tercampur rata, bentuk adonan menjadi bentuk lonjong atau bulat dan goreng selama 3-4 menit hingga mencapai warna keemasan. Jadi deh, kamu bisa menikmati kroket kari pisang dengan atau tanpa saus. Kalau suka pedas, chef merekomendasikan sambal cabai hijau sebagai pelengkap. Selamat mencoba ya Sobat SJW. Iya betul. Oh, Gitu. oke. Terima kasih Sobat Pisang, pegangan tangan lagi. Kita bilang pisang dalam 1, 2, 3. Pisang! Terima kasih ya, girls, sudah menemani aku ngobrol tentang perpisangan hari ini. Yes. Teman-teman kalau misalnya mau baca soal pisang dan kenapa mereka memegang peranan yang sentral dalam sistem pangan Indonesia, silakan baca buku Bananas of the Archipelago, tersedia di Atelier Rasa tempat kita syuting hari ini. Terima kasih Atelier Rasa. Kalian di sini juga bisa eksplor banyak sekali pangan Indonesia yang udah dibuat jadi makanan yang endes banget dan di Kemang ya guys. Jadi kalian yang perjak selita silahkan mampir ke sini. Terima kasih banget Salwa. Salwa, kamu mau promosi apa tentang diri kamu sendiri? Aku persilakan loh. Follow Salvivat. Di Salvivat orang bisa menemukan Instagram saya, apa? di Salvivat saya orang bisa menemukan, gue suka banget review makanan, mengulas. Gue nggak review sebagai expert ya, tapi gimana gue menikmati makanan dan eksplor rasa kayak gitu. Jadi dan kadang-kadang gue akan memberikan rekomendasi makanan yang sebenarnya sepi nih, pinggiran nih kayak gitu sih. Jadi gue suka meluangkan waktu untuk explore makanan baru kayak gitu. At Salvivat ya guys, Salvivat, silahkan diceki-ceki. Terus untuk teman-teman yang mau colek-colek Rumi, silahkan di @roemah_inspirit dan @kolabora ya. Kami selama bulan Maret itu akan ngomongin soal pangan, walaupun seperti episode ini akan naik di akhir bulan Maret, jadi udah selesai obrolan pangannya, tapi tentu bisa di cek-cek lagi. Semoga memberikan perspektif baru soal apa itu pangan dari point of view-nya Rumi. Terus kalau misalnya mau dengerin Balada Anak NGO, silahkan ke Spotify Rumah Inspirit, type-in aja Balada Anak NGO. Kita mengudara setiap hari Senin. Terima kasih ya udah dengerin, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Balada Anak